Di tengah konferensi pers, Rocky Gerung minta maaf tapi bukan untuk Jokowi. Rocky Gerung meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi di Indonesia karena berawal dari kritikannya. Meski demikian, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Jokowi yang disebut publik sebagai hinaan. Menurut Rocky Gerung, pernyataan tersebut sekedar kritik dan bukan menghina Jokowi secara individu. Hal itu diungkapkan Rocky Gerung dalam konferensi pers seperti dimuat live Facebook wartakotalive.com pada Jumat 4 Agustus 2023. Rocky Gerung menyebut bahwa pernyataan kritiknya terhadap Jokowi merupakan hal biasa dan sudah sering dilakukannya jauh sebelum kasus ini. Namun pada akhirnya, kasus ini menjadi heboh lantaran menciptakan pro dan kontra terkait dengan ucapannya. Rocky Gerung pun meyakini Jokowi sendiri sebagai seorang presiden mengerti kritik yang dilontarkannya menyasar jabatan negara bukan individual. Hal itu kata Rocky Gerung terbukti karena Jokowi mengaku tidak mau melaporkannya ke polisi atas ucapan tersebut. Diketahui sebelumnya pernyataan Rocky Gerung menuai kontroversi usai menghina Presiden Jokowi dengan kata-kata umpatan kasar. Dari hinaan tersebut, sejumlah relawan hingga partai pengusung Jokowi ramai-ramai melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Namun hingga kini, Jokowi pun belum melaporkan hal itu ke kepolisian. Mahfud MD juga menyebut bahwa Presiden tidak mau kasus itu berlanjut ke ranah hukum. Atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Gimana mungkin? Mungkin udah 5-6 kali saya ke Kalimantan diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Jadi poin saya adalah sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi. Intinya, dan tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun. Kenapa? Karena di belakang kasus ini berbagai macam kepentingan hincat untuk mengeksploitasi. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik. Itu dasarnya itu. Jadi sekali lagi, mari kita, saya anggap aja bahwa oke, selesaikan aja kasus ini. Karena rumah saya di Sentul itu diintai. WA grup saya dimaki-maki, ya kalau itu biasalah saya melihat karena kalian itu apa namanya akun awal udah lihat borok lu sendiri gimana coba prinsip itu karena saya sendiri yang terus saya tahu di partai politik itu lu antek asing segala macam, asing dari mana. Jadi segala hal kemudian disodorkan di situ dan peristiwa ini tensi politiknya atau political tone-nya itu makin lama makin sulit. Jadi dasarnya itu dari keinginan saya untuk bersahabat dengan teman-teman di Papua, teman-teman di Dayak, di NTT, di Tangerang segala macam yang lagi marah. Oke, saya terima kemarahan itu, saya minta maaf karena saya membuat kalian itu marah. Tetapi sebagai orang yang bertahun-tahun berupaya untuk menghidupkan demokrasi, saya mesti terangkan latar belakangnya. Jadi mohon dimengerti. Bagi mereka yang sudah mengerti, bagi mereka yang mungkin satu waktu akan paham, oh itu ya beda antara pejabat publik dan pribadi. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.